Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88. Dan kita masih membahas tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Dan seperti biasa kita akan memasuki seri-seri yang panjang. Untuk menjelaskan tentang tragedi itu tidak bisa diambil hanya dari sebuah kisah saja, tapi semua harus diceritakan secara global supaya mengerti kenapa bisa terjadi legenda itu di Aceh, Tamiang, Tumihang, Haru dahulu kala. Kita sudah akan masuk ke seri 46. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, kami sarankan Anda bisa mengikuti dari seri pertama supaya Anda lebih mengerti, dan seri pertama sampai 27 sabar-sabar di situ ya. Karena kami akan bercerita dengan gaya kami di Sumatera, dan di atas 27 cerita sudah lebih fokus. Nah, kita akan masuk ke part 46 dengan judul Setelah Perang Bubat, Gajah Mada menghilang dari kitab Nagara Kertagama. Nah, kita sudah cerita di episode lalu tentang tragedi Perang Bubat dan efeknya kepada Gajah Mada sendiri, dan kita akan ceritakan juga kenapa dia tidak ditulis tragedi-tragedi apapun tentang Gajah Mada di kitab Nagara Kertagama. Karena semuanya ini nanti akan menjadi pintu untuk tragedi tewasnya Gajah Mada di Tumihang, karena semua ada sebabnya. Dan kami berharap teman-teman jangan bilang ini dongeng, karena banyak dongeng yang dipercaya. Dan jangan bilang kisah yang kami sampaikan ini cocokologi, karena kitab Pararaton yang begitu banyak dipercaya orang adalah kitab anonim dan kitab tidak jelas karena tidak diketahui siapa pengarangnya, dan di dalam juga banyak mitos-mitos loh. Oke. Kitab Pararaton menceritakan banyak mitos dan legenda. Kenapa itu dipercaya? Kenapa apa yang kami kisahkan tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada diragukan? Kenapa mitos-mitos di Pararaton dipercaya? Kitab Pararaton adalah kitab yang selalu diperdebatkan sampai sekarang karena ditulis 200 tahun sesudah Gajah Mada tewas dan menceritakan yang 200 tahun yang berlalu. Tapi itu pun tidak apa-apa. Oke, kita seimbang. Kalau banyak pihak bisa menggunakan kitab Pararaton yang penuh dengan mitos, ya kami juga boleh dong gitu. Toh kami juga punya dasar. Oke, kita mulai teman-teman dengan judul tadi ya. Gajah Mada menghilang dari kitab Nagara Kertagama. Ia dikenal sebagai Mahapati paling sakti di tanah Jawa. Ingat ya teman-teman, Gajah Mada itu dikenal Mahapati paling sakti di tanah Jawa, bukan di Sumatera. Ingat itu. Namun setelah perang Bubat yang berdarah, Gajah Mada perlahan menghilang. Bukan hanya dari kekuasaan, tapi juga dari kitab sejarah paling agung, Nagara Kertagama. Tidak ada catatan kematian, tidak ada arca penghormatan, bahkan tidak ada upacara kerajaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah tentang kejatuhan diam-diam seorang tokoh besar yang tidak mau diceritakan banyak orang. Bahkan kitab Nagara Kertagama pun tidak mau menceritakan itu semua. Setelah perang Bubat, sepertinya Gajah Mada dihapus dari sejarah resmi Majapahit. Ia adalah Mahapati yang sakti. Tapi satu tragedi besar namanya perlahan menghilang. Bukan hanya dari kekuasaan. Oleh karena itu, apa yang terjadi setelah perang Bubat? Sebenarnya kami sudah ceritakan apa yang terjadi di episode yang lalu. Perang Bubat sekitar tahun 1357 adalah momen kulminasi ambisi Gajah Mada ketika ia mencoba menaklukkan kerajaan Sunda melalui politik pernikahan, tapi bukannya aliansi. Yang terjadi adalah pembantaian, termasuk terbunuhnya Putri Diah Pitaloka, keluarga kerajaan Sunda, dan pasukan pengawal mereka. Tragedi ini bukan sekedar konflik politik,
tapi melukai kehormatan dan keseimbangan antar Nusantara. Setelah Perang Bubat, Gajah Mada menghilang dari catatan resmi. Dalam Nagara Kertagama yang ditulis 1365, namanya tidak mendapat porsi besar. Sangat aneh mengingat jasanya besar. Ia disebut sakit dan tidak lagi aktif lagi dalam pemerintahan. Ada banyak cerita versi sesudah Perang Bubat. Ini bisa dimaknai sebagai pengasingan diam-diam atau pengunduran diri yang dipaksakan karena kehilangan kepercayaan raja dan bangsawan lainnya. Sehingga ada banyak berkembang legenda-legenda. Gajah Mada, Sang Mahapati Majapahit, dikenal sebagai tokoh yang menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapa. Ia adalah simbol kekuatan, kejayaan, dan ambisi Majapahit. Namun, kekuasaan besar selalu datang dengan konsekuensinya sendiri, yaitu hancur rusak nama baik karena tragedi Perang Bubat. Perang Bubat pecah, peristiwa kelam antara Majapahit dan Sunda. Gajah Mada yang semula hendak menjodohkan Hayam Wuruk dengan putri Sunda malah menciptakan tragedi berdarah. Seluruh rombongan Sunda tewas, Hayam Wuruk terpukul dan Gajah Mada kehilangan tempatnya. Tak tercatat lagi dia di dalam kitab Nagara Kertagama. 8 tahun kemudian Nagara Kertagama ditulis Empu Prapanca atas perintah Hayam Wuruk. Kitab ini memuji kejayaan raja, memetakan wilayah kekuasaan dan menyebut banyak tokoh penting. Namun nyaris tak ada penyebutan tentang Gajah Mada. Bahkan saat ia wafat pun, yang katanya dia sakit atau apapun, tak ada upacara kerajaan, tak ada arca, tak ada penghormatan. Katanya dia moksa. Mana bukti dia moksa? Setiap moksa kan ada arca, ada penghormatan. Tidak pernah dikisahkan itu kan di dalam kitab Nagara Kertagama. Beberapa sumber menyebutkan ia sakit dan mundur. Ada pula yang menyatakan ia moksa. Tapi ia tidak ada catatan resmi. Tidak seperti raja-raja lainnya. Sehingga ada legenda menyebutkan dia tewas di tanah asing dalam misi yang gagal. Gajah Mada adalah lambang kekuasaan besar yang tumbang dalam diam. Tragedi Bubat menjadi puncak dari ambisi yang tak terkendali. Mungkin inilah pesan dari sejarah bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi senjata makan tuan. Sementara sebagian tokoh dikenang, yang lain seperti Gajah Mada perlahan menghilang dari catatan agung yang mestinya mengabadikannya. Harusnya dia dicatat di dalam kitab Nagara Kertagama akan keberhasilannya, namun tidak tercatat, bukan? Setelah Perang Bubat, Gajah Mada tak hanya kehilangan jabatan, tapi juga kehilangan sejarahnya sendiri. Anehnya, sejarah cerita tentang Gajah Mada malah ditulis di kitab Pararaton, kitab raja-raja. Itu pun ditulis 200 tahun sesudah kematian dia, teman-teman. Coba bayangkan, 200 tahun sesudah kematian Gajah Mada, barulah ditulis di dalam kitab Pararaton. Anda mengenal Gajah Mada bukan dari kitab Nagara Kertagama. Sumpah Palapa ditulis di kitab Pararaton. Semua kisah yang kita dengar selama ini di kitab Pararaton. Kitab Pararaton, kitab anonim. Kitab Nagara Kertagama itu kitab diakui UNESCO. Ingat ya, kitab Pararaton itu kitab anonim, tak jelas. Sementara kitab Nagara Kertagama itu diakui oleh UNESCO. Mana lebih kuat, teman-teman? Siapa yang mau Anda percaya? Kitab Nagara Kertagama atau kitab Pararaton? Tak ada Sumpah Palapa ditulis di dalam kitab Pararaton. Kenapa? Karena kitab Nagara Kertagama itu adalah kitab raja-raja, kitab puji-pujian untuk sang raja, bukan untuk Gajah Mada. Ingat ya, sekali lagi kami ingatkan,
Kitab Negara Kertagama itu diakui oleh UNESCO. Kita para raton, di negara kita ini aja masih banyak perdebatan. Masih banyak perdebatan karena kitab anonim. Anda mendengar kisah Gajah Mada selama ini, itu bukan dari kitab Negara Kertagama ya. Silakan baca kitab Negara Kertagama. Bahkan kisah-kisah mitos yang mengatakan dia mengundurkan diri ke Madakaripura itu bukan ditulis di dalam kitab Kertagama. Itu kan di kitab lain ditulis. Gak ada ditulis di dalam kitab Negara Kertagama. Gajah Mada pergi ke Madakaripura. Itu tidak ditulis dalam kitab Negara Kertagama. Kitab yang diakui oleh UNESCO. Oke? Itu yang perlu kami sampaikan mungkin di episode ini teman-teman ya. Supaya semua pihak mengerti dan Gajah Mada itu punya kesalahan besar di Majapahit. Sehingga dia tak tercatat di dalam kitab Negara Kertagama. Cerita dia moksa itu kan bukan dari kitab Negara Kertagama. Itu kan juga seperti legenda. Namun kalau dia moksa, pasti ada tradisi penghormatan arca, candi, atau kesaksian sakral. Sedangkan Gajah Mada tidak memiliki jejak itu. Tidak mungkin dia dibangunkan arca sedangkan nama baiknya aja sudah jelek di Majapahit. Tak tertulis dia di dalam kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama sakit, selesai. Tidak ada lagi acara-acara apapun. Itu kitab penting ya. Itu diakui dunia, UNESCO. Sementara kitab-kitab yang lain kan hanya standar aja. Apalagi para raton. Sampai sekarang sejarawan di Tanah Jawa pun masih berdebat. Oke teman-teman, kami tutup dengan sebuah kalimat. Setelah perang bubar, Gajah Mada menghilang. Bukan hanya dari pemerintahan, tapi dari sejarah resmi Majapahit. Tak ada arca, tak ada candi, tak ada penghormatan. Kitab Negara Kertagama yang seharusnya mengabdikannya hanya diam. Apakah ini akibat kesombongan setelah kekuasaan besar? Atau justru sejarah istana yang menyensor kenyataan sebuah pahit? Itu hal yang biasa. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di episode berikutnya.